Ya, Smart Viewers sudah hampir 1 bulan calon BINUSIAN 2025 mengikuti kegiatan orientasi atau first year program secara mandiri. Tentunya, setiap BINUSIAN memiliki cerita uniknya masing-masing dalam mengikuti kegiatan FYP kali ini. Dan saya sudah tidak sabar untuk mengetahui cerita tersebut dari 3 calon BINUSIAN 2025 yang sudah hadir secara virtual bersama kami di Zoom kali ini. Halo, apa kabar Gerald, Rajwa, dan juga Alit? Halo Kak, baik. Halo Kak, baik. Baik Kak. Oke, jadi di sini udah ada Gerald, Rajwa, sama Alit. Salam kenal ya semuanya. Mengenal Kak. Oke, teman-teman ini kan BINUSIAN 2025 udah ngikutin hampir 1 bulan nih first year program secara mandiri. Mungkin boleh dong, mungkin dari Alit dulu kali ya. Alit boleh diceritain nih pelajaran yang berkesan mungkin mulai dari pengenalan program atau misalnya BINUS Maya atau Kampus Tour atau BINUS Value. Mungkin boleh Alit silahkan. Kalau aku sih yang paling berkesan itu Kampus Tour ya, meskipun virtual, meskipun video, lewat video, tapi seru aja itu ngeliat kayak fasilitas di BINUS Senayan tuh kayak ada ini, ada A, B, C, D, library-nya tuh seperti apa, terus di FX tuh ada drawing room, photography room, dan masih banyak lagi. Jadi kayak videonya tuh memberi aku gambaran bentuk kampusnya tuh seperti ini gitu sih. Oke, jadi kalau dari Alit sendiri lebih berkesan tuh Kampus Tour ya. Jadi makin penasaran dong ya Alit pengen secara offline datang ke kampus ya? Iya, pengen banget, ya nggak sabar. Oke, udah gak sabar. Oke, kalau dari Gerald sendiri gimana nih Gerald? Oh, kalau aku sih, aku yang paling berkesan di transition and adjustment, itu di course itu basically aku bisa ngenalin diri aku sendiri, aku juga bisa kayak ngenalin gimana sih kira-kira atau transisi ke BINUS sendiri, dunia BINUS bakal gimana, dunia perkuliahan gimana. Karena diajarin juga itu step by step, kayak gimana ya, nanti harus gimana, ada apa aja yang diperlukan sebagai personality aku yang harus menonjol di dunia kuliah gitu sih Kak. Oke, jadi lebih mempersiapkan dirinya Gerald nih ya untuk masuk ke dunia perkuliahan. Nah, kalau tadi Gerald tentang transisi, mungkin sekarang kita tanya sama Rajwa. Rajwa, kalau Rajwa nih sukanya atau pelajaran yang paling berkesan tuh yang mana? Menurut aku yang paling berkesan sih BINUSian Value, yaitu spirit. Aku suka banget sama spirit, artinya meaning dari BINUSian Value itu, karena itu memotivasi aku untuk bekerja keras untuk 4 tahun untuk 4 tahun aku di BINUS. Itu selalu memotivasi dan selalu mengingatkan kenapa aku menjadi BINUSian 2025. Oke, kalau Rajwa ternyata BINUS Value. Nah, teman-teman nih, selama udah ngejalanin first year program, kira-kira teman-teman tuh punya kesulitan tersendiri nggak sih yang teman-teman rasain? Mungkin boleh dari Gerald dulu. Oh, untuk aku sih kesulitannya mungkin website-website seperti CX atau BINUS Maya itu agak laggy ya. Seperti yang kita tahu soalnya itu diakses oleh BINUSian dari seluruh penjuru. Jadi mungkin satu server ya kurang cukup lah untuk seluruh penjuru BINUS. Itu sih menurut aku, Kak. Oke. Kalau dari Rajwa sendiri kesulitannya apa? Kalau tadi kan Gerald dari CX ya. Dari servernya ternyata agak lagging nih. Kalau dari Rajwa kesulitannya di mana? Sama seperti Gerald tapi agak berbeda. Di website CX dan di BINUS Maya ada beberapa hal yang instructions-nya belum terlalu jelas ya, karena itu tugasnya masih harus diomongkan dengan pihak-pihak atas BINUS, jadi belum dikonfirmasi, dan itu kadang agak susah karena kita juga harus dikasih tahu sama FL kita bahwa tugasnya itu harus ditunda dulu dan ditunda dulu. Jadi komunikasi dari websitenya sih Kak, itu yang agak sulit. Oke, mungkin karena ini kan FYP-nya baru juga ya. CX itu kan juga termasuk aplikasi yang baru nih yang akan teman-teman baru pakai juga. Jadi perlu adanya adaptasi ya. Mungkin kedepannya pastinya akan diperbaiki ya. Oke, teman-teman, kalau tadi Rajwa sempat menyinggung masalah FL nih. Kan tadi kita udah dengar kesulitan-kesulitan teman-teman, ada yang masalah CX ya, kebanyakan masalah CX dan server yang lagging gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya teman-teman tuh bisa mengatasi kesulitan itu, dan apakah semua FL nih yang teman-teman dapetin, mungkin di sini FL-nya beda-beda ya,
apakah semua FL tuh perannya benar-benar penting banget nih bisa teman-teman ngerasa kesulitan, apakah FL-nya juga mengarahkan dengan baik? Mungkin dari Rajwa dulu. Oke. Menurut aku FL aku sendiri itu sangat membantu dan FL-FL yang lain. Mereka berkomunikasi setiap kali ada update atau ada tugas baru, mereka selalu WhatsApp. Dan kalau kita juga punya pertanyaan atau kita kesulitan, setiap kali kita WhatsApp mereka, mereka selalu respon dengan cepat. Jadi FL sangat membantu FYP program ini. Oke, kalau dari FL si Rajwa sih responsif ya FL-nya ya. Kalau dari Gerald FL-nya responsif atau enggak nih Gerald? Pertama mungkin untuk gimana cara aku ngatasin situasi masalah-masalah kayak lagi gitu ya, aku langsung ya ke FL, nanya atau minta bantuan, minta arahan. Untuk FL aku responsif, cuman ya mereka ngebantu aku. Jadi kayak waktu itu ada di suatu kasus di mana CX aku nge-lag banget. Habis itu langsung diinformasiin ke tim yang responsible untuk CX. Habis itu setelah itu ya aku dikasih tahu, dikasih arahan gimana cara benerin itu. Cuman kalau untuk tugas atau apa sih aku nggak ada sih untuk dikasih tahu sama FL karena kita cuma instruksi yang dikasih cek CX setiap hari. Oke. Jadi memang sebenarnya FL ini tuh benar-benar bisa membantu kalian banget ya, apalagi kan FYP mandiri nih. Kalian baru pertama kali masuk ke dunia perkuliahan, benar-benar harus diarahkan dengan baik. Oke, nah teman-teman kan udah ngejalanin first year program tentunya dengan banyak kegiatan baru nih ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin dari siapa dulu ya? Dari Gerald dulu mungkin. Gerald ada kebiasaan baru nggak sih yang Gerald milikin nih sekarang setelah Gerald itu mengikuti kegiatan FYP? Ada sih. Jadi fun fact, sekarang tiap pagi aku pasti liatin timetable. Jadi kayak aku ngatur time schedule, aku manage time schedule. Jadi itu juga membantu aku sih. Jadi time management skill aku juga naik. Sedangkan dulu di SMA kayak diingetin sama guru sih. Oke, kalau itu dari Gerald mungkin kita dengar dari Alit. Gimana Alit? Kalau aku hampir sama juga kayak buat jadwal, reminder, buat tugas-tugas yang belum selesai. Selain itu juga aku ngerasa diri aku sekarang jarang banget nunda pekerjaan dan nggak malas-malasan. Kan kalau di SMA biasanya aku berpikir kayak kalau misalnya besok bisa ngapain harus sekarang ngerjainnya. Lu besok bisa kok ngerjainnya. Deadline-nya juga masih lama. Tapi pas sekarang tuh memang kalau misalnya aku bisa ngerjain sekarang, ya udah ayo kerjain gitu. Kalau misalnya ada kepentingan lain ya kerjain kepentingan tersebut. Terus balik kalau misalnya ada waktu lagi ngerjain tugas-tugas di CX gitu. Kan enak juga ya kalau deadline-nya masih lama, tapi tugasnya udah selesai kan agak bisa santai sedikit. Benar banget. Karena memang di dunia perkuliahan ini lumayan sibuk ya teman-teman. Jadi teman-teman nih harus benar-benar ngerjain tugas saat itu juga. Kalau bisa jangan di-delay ya. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Ngomongin teman-teman nih, di sini ada Gerald, Rajwa, sama Alif. Gimana sih selama kalian nih ngejalanin FYP secara online? Apakah udah banyak nih punya temen gitu sesama Binusian 2025? Atau justru sulit sih untuk mendapatkan temen? Mungkin dari Gerald dulu kali. Kalau untuk aku sih, aku dari BIS Major, Business Information System. Orang-orangnya ada yang pendiam, ada yang lumayan lah bisa berinteraksi. Jadi ya aku coba engage sih sama mereka. Jadi kayak coba, hai kenalan, apa kabar, chat private chat di WA. Abis itu ya call gitu. Abis itu juga aku kenal-kenal sama Alit, sama Rajwa. Itu juga lumayan sih aku dapat banyak teman dari FYP program. Oke, nah kalau dari Gerald sendiri gimana? Ada kesulitan nggak untuk mencari teman gitu? Kalau aku sih, mungkin karena aku terbiasa ya sama interaksi dan sosialisasi, jadi mungkin nggak ada kesulitan sih. Oke, nggak ada kesulitan ya. Oke deh. Kalau misalnya dari Alit nih, Alit ada kesulitan nggak untuk cari teman? Atau justru sebenarnya lebih mudah gitu cari teman walaupun secara online? Aku sih jujur saja agak susah cari teman karena memang aku sedikit pemalu tapi ya cari teman lah gitu sebenarnya 1 atau 2 orang itu udah cukup untuk bisa jadi ada teman gitu sih. Oke, nah teman-teman kalau dari materi-materi sendiri nih yang udah teman-teman pelajarin, apa aja sih kira-kira perbedaan yang teman-teman udah rasain saat teman-teman tuh masuk dunia perkuliahan? Mungkin kita mulai dari Rajwa dulu, silakan. Kalau menurut saya yang paling berbeda sih kalau pas SMA kita masih sering diingetin sama guru atau sama orang tua.
Tapi kalau di kuliah itu beda lagi ceritanya. Itu sekarang semua balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kita harus lebih mandiri, nggak bisa harus diingetin terus, dan kita harus inisiatif untuk melakukannya sendiri. Dan ya itu aja sih. Oke. Kalau dari materi pelajarannya susah nggak kira-kira Rajwa? Ada yang susah, ada yang gampang. Kalau menurut aku sih selalu mencoba untuk melakukannya sendiri dulu, dan kalau masih belum ngerti atau masih belum bisa, baru aku bertanya sama teman-teman yang lain atau mungkin dosen. Oke. Nah, kalau dari Gerald sendiri gimana, Gerald? Sama yang kayak Rajwa mention tadi atau yang Rajwa katakan tadi, dimana kayak untuk kita harus lebih mandiri. Dan dulu kalau di SMA kita diingati orang tua, guru, pokoknya reminder itu ada, bahkan kita bergantung ke reminder itu. Cuman ya kalau sekarang kita harus mandiri. Nah, kedua kalau dari materi sih aku lihat di BINUS sekarang ini lebih in-depth ya. Jadi kayak lebih mendalami materi tertentu, kayak misalnya contohnya coding, ini lebih mendalami Java di major aku, di jurusan aku. Oke, jadi benar-benar materinya tuh lebih spesifik kali ya, Gerald ya. Jadi Gerald juga menambah ilmu di dunia perkuliahan tuh benar-benar sudah diarahkan apa yang menjadi minatnya Gerald dari awal Gerald memilih jurusan itu ya. Oke, apa yang Alit harapkan nih saat mengikuti kegiatan FYP, terus Alit ketemu binusian lainnya juga melalui Zoom? Aku sih berharap bisa mengetahui informasi yang lebih detail tentang BINUS sih, kayak BINUS dan value, fasilitas kampusnya, program-programnya, dan juga lingkungan-lingkungannya. Selain itu juga bisa mengenal lebih dekat teman-teman baru, dapat teman baru gitu sih, Kak. Oke, lebih pengen dapat teman baru ya. Sebenarnya mungkin Alit masih kesulitan untuk mendapatkan teman baru, mungkin nanti bisa lebih gampang lagi dapat teman barunya Alit ya. Nah, kalau dari Gerald sendiri gimana? Satu kata sih Kak, unity. Jadi di mana sekarang kita online ya. Kita online jujur susah lah kenal sesama. Mungkin nggak sesusah yang kayak kita pikirin, karena ya BINUS juga lumayan deket lah bisa. Cuman ya unity sih Kak, dengan interaksi dengan sesama mungkin kita bakal kenal sesama, mungkin bahkan kita nemu teman baik baru di sini kan. Jadi itu sih yang aku looking forward. Oke, jadi itu yang kamu harapkan ke depannya ya, biar semakin kenal sama orang-orang, karena kita tahu di dunia perkuliahan perbedaannya juga akan semakin terlihat ya, Gerald, bukan hanya dari perbedaan secara fisik aja, tapi kita juga bisa melihat perbedaan teman-teman dari sifat ya kan, sifat masing-masing. Mungkin ada yang baik, ada yang mungkin cocok nih ya sama Gerald. Kalau tadi kita udah membahas tentang networking atau ya networking. Nah, mungkin pasti teman-teman pengen banget nih kan masuk ke kuliah secara offline, masuk kampus secara offline ya. Kalau untuk harapannya sendiri untuk BINUS University, mungkin boleh dari Gerald deh. Secara general harapannya apa? Secara general, berarti secara BINUS University as a whole. Menurut aku sih, BINUS University potensi untuk bakal jadi fun banget sih gede ya. Karena orang-orangnya sendiri semuanya dari yang aku lihat pas FYP ya tidak annoying atau apa. Mereka kayak baik, malah mereka warm, welcoming. Habisnya secara fasilitas sendiri, kalau di offline yang aku lihat di kampus tour, itu kayak ada gaming room, ada bener-bener meeting room yang bener-bener istilahnya eksklusif buat kita pakai untuk spesifik tugas gitu, atau misalnya spesifik have fun sama teman-teman kita. Jadi ya ekspektasi aku tinggi sih untuk have fun, untuk increase the unity, solidarity di BINUSian 2025 sih, atau 2025. Oke. Kalau Raja sendiri gimana nih Raja, harapannya? Harapan saya juga sama kayak Gerald, tinggi banget buat BINUS, karena ini akan jadi kuliah saya untuk 4 tahun ke depan ya. Jadi saya I'm looking forward to ini semuanya, yang susah, yang gampang, yang menyenangkan, yang menyedihkan. Berharap untuk merasakan dan experience semua itu sih. Oke. Semoga teman-teman di sini bisa sukses dan semangat selalu ya. Semoga teman-teman di sini juga bisa menjadi mahasiswa BINUS yang nantinya bisa membanggakan nama BINUS University ya. Iya. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya dan sudah bercerita bersama kami di secara virtual ini. Semoga teman-teman sehat selalu, semangat, dan sukses.
Makasih Makasih, Kakak. Kak. Ya, smart viewers, itu dia perbincangan saya bersama 3 calon BINUSIAN 2025, ada Alit, Gerald, dan juga Raja. Saya Cahaya Putrinda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.